Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dwi, apa Ya, Bapak kabar sibuk hari Pak? ini? Baik Pak, Sehat ya? sehat. Ini nampak dari wajahnya ini sedang gembira ini. Pakai Gembira jenggot Pak, tapi kuning. ini di wajah aja Pak, di hatinya kemana pastinya Pak? Oh, di hati masih ada unek-unek ya? Iya Eh, Pak. Oke Bu Dwi, ini kita waktunya mungkin tidak lama, sekitar 15 menit nih. Mumpung kita ketemu lewat daring ini. Kira-kira apa nih yang akan kita omongkan di pertemuan walaupun hanya lewat daring ini? Itu ya Pak ya. Hmm? Bapak sibuk Pak? Enggak sibuk. Bapak tak sehat Pak? Alhamdulillah. Nanti Bapak kalau tak sehat nanti Bapak pula gitu kan. Iya. Ini agak berat masalah ini Pak. Ya, ya diringankan. Nah, berat diringankan. Silakan Bu Dwi. Apa kira-kira yang Ini akan kita Pak, omong? saya ini kan kepala perpustakaan. Oke. Perpustakaan terus untuk meramaikan perpustakaan ini kan Pak saya bikinlah jadwal gitu kan Pak. Oke. Jadwal kunjung pustaka, jadwal wajib lah gitu kan Pak ya, dibuatkan saya Ya. sukarela. Tapi eh, setelah saya buat jadwal untuk guru, jadwal Ya. untuk murid ke pustaka, ternyata peminatnya sangat sedikit Pak. Oh itu ya. Galau saya jadinya Pak. Jadi kunjungan ke perpustakaan nggak banyak anak-anak yang ini ya, yang suka Pas untuk kunjungan berkunjung ke wajib perpustakaan itu ya. ya banyak yang tidak hadir gitu kan. Seharusnya kan kita jadwalkan satu hari itu 2 kelas atau 3 orang guru Ya. perpustakaan. Tapi ternyata setelah kita evaluasi kok peminatnya sedikit gitu Pak. Jadi saya jadi galau jadinya Pak. Oh gitu. Jadi Iya ya Pak. Ya, mungkin atau perpustakaan itu jauh dari lokasi tempat atau bagaimana? Kok Jauh minat sih tidak Pak, tapi agak berjuang-juang sedikit gitu Pak. Dia kan sekolah kita karena tempatnya kan kalau di Mandau nih tempatnya tuh bergelombang Pak daerahnya. Jadi naik turun ya? iya seperti gelombang gitu, ada naik turun gitu kan. Jadi sekolahnya tempat belajarnya dan kantornya di atas, kebetulan perpustakaan itu agak ke bawah sedikit Pak. Jadi untuk turun sih enak Pak, pas mendakinya ini Pak mau balik nih Pak. Capek ya anak-anak ya? Mendakinya ini entah itu masalahnya, entah memang jadwalnya yang tapi sudah saya survei Pak, sudah saya share di grup, kira-kira Bapak Ibu mau mengunjungi pustaka itu hari apa bisanya disesuaikan dengan jadwalnya yang kosong gitu saya bilang. Kalau untuk guru-guru kan saya wajibkan anak-anak ke perpustakaan, guru-guru nggak ada di perpustakaan nanti kan anak protes Pak. Betul. Kami aja yang ke perpustakaan, kan nggak ada pilihan Dayani ya kan. Iya betul. Nah jadi untuk anak-anak pun saya bagi juga 2 tingkat kelas gitu kan Pak, tingkat kelas 7 dengan kelas 8 gitu kan, atau kelas 8 dengan 9 2 tingkat. Jadi istilahnya ada juga di sana agak komunikasi anak-anak itu istilahnya kan mungkin ya berdiskusi atau apalah kegiatannya di perpustakaan itu Pak. Jadi saya sebenarnya sudah menyediakan hal-hal yang menarik di perpustakaan itu Pak, seperti tapi tetap aja anak kurang minat ya? Itulah Pak, saya pun sudah saya evaluasi juga sebenarnya sih Pak, sudah saya evaluasi sepertinya kalau untuk lantai kita sudah memang dapat bantuan tapi lantainya ini Pak, lantai enggak keramik Pak. Gitu. Jadi kita pun masih tanah ya, enggak tanah, enggak semen biasa Pak. Itu semennya pun namanya proyek Pak ya. Oh, pecah-pecah ya?
belum sampai setahun udah pecah-pecah, kalau kita nyapu itu debunya ke atas, Pak. Jadi kita pun sebenarnya kurang nyaman juga dengan keadaan itu. Cuma kemarin sudah saya komunikasikan dengan bendahara sekolah, dengan kepala sekolah. Saya bilang, Pak, usahakanlah Pak, ini di keramik. Kemarin alasan Bapak tuh, Bu, kalau proyek ini kalau belum 5 tahun belum bisa diperbaiki bangunannya, kalau 5 tahun. Itu aturannya, Bu. Nah, itu saya hitung-hitung lah dari perpustakaan. Lebih 5 tahun ya? Udah 5 tahun. Di PHP ya, di PHP ya. Nah ini kan ini setelah ujiannya kan ini rancangan ARKAS nih, RKS sekolah nih. Jadi saya bilang, Pak, jangan sampai tidak dimasukkan lagi keramik ini, Pak. Oh iyalah, Bu, nanti hitung aja berapa biayanya. Itu udah janji ke sekolah tuh, Pak. Jadi senang juga lah hati saya sedikit, Pak. Terus juga, Pak, itu kipas angin. Kemarin sebenarnya kan kalau perpustakaan itu kan harusnya AC, Pak. Iya. Jadi Bu Dwi, kira-kira suasana ideal seperti apa yang ingin Bu Dwi inginkan? Supaya perpustakaan seperti apa? Nah ya, keinginan Bu Dwi supaya minat anak-anak ini banyak mau dia saya sudah saya lihat buku kita sudah banyak yang menarik. Iya, buku sudah banyak. Pak, ya. Cuma saya lihat itu, Pak, memang itu lantainya satu. Jadi kita pun mau taruh karpet, anak-anak bisa tidur, mau duduk-duduk membaca di lantai itu, sambil santai dia banyak istirahat kan, Pak. Belum bisa, Pak. Habis masalah AC. Kemarin AC nggak cukup budget kita, Bu, karena kita masih sekolah kecil, kata kepala sekolah. Pak, Bapak kabulkan saya AC, setidaknya Bapak tukarlah dengan kipas angin, saya bilang. Iya. Kalau Ibu lihat di situ untuk minat siswa itu besar tidak kemungkinan siswa itu kalau memang fasilitas itu sudah kita cukupi untuk saya, Pak. Yakin saya, Pak, karena anak-anak kita nih termasuk yang punya rasa keingintahuan tinggi juga, Pak. Apalagi dia kan ada buku itu yang bersambung tuh, Pak. Yang kita sebentar tanya, Bu, sudah datang sambungannya? Bu, sudah datang sambungannya? Gitu ya. Nah, guru-guru pun juga kayak gitu, Pak. Sudah datang sambungannya seperti itu. Cuma tempatnya yang belum nyaman, Pak, kayaknya. Itu sudah saya bicarakan dengan kepala sekolah, dengan bendahara. Itu yang jelasnya kipas angin itu diusahakan, walaupun saya bilang kalaupun tidak ada AC, kipas angin, Pak. Terus yang perlu kali itu lantainya di keramik biar istilahnya lebih bersih gitu kan. Ini kita sapu pun nanti debunya naik ke sini. Iya, namanya lantainya tidak ini ya, tidak apa ya. Saya rasa semua perpustakaan kayaknya kayak gitu, Pak, memang nggak di keramik sepertinya. Saya nggak tahu juga. Sementara yang bantuan-bantuan lain yang untuk fasilitasnya keramik dan lotengnya itu Sunda plafon. Sekarang saya lihat yang perpustakaan saya ini ya seperti biasa aja plafonnya, tapi ya, alhamdulillah kami udah punya perpustakaan tersendiri, udah cukup bangga juga saya, Pak. Itu kemarin wifi pun udah saya usahakan itu, Pak, udah ada wifi. Itu kan menarik juga itu, Pak, wifi. Iya betul, itu sangat membantu siswa untuk ini kan. Apa tuh, Pak? Saya juga usahakan juga nanti kalau bisa sound system, Pak. Sound system ini kita akan anak saya ini kan dia berbakat, Pak. Ada yang nyanyi, ada yang nari gitu kan, Pak. Jadi saya minta usahakan sound system di perpustakaan saya ini. Setidaknya saya bilang kan kalau perpustakaan itu kan nggak harus membaca juga sih, Pak, ya. Dan dia bisa untuk mengasah bakatnya anak kita juga pandai, anak instrumennya pandai, dia gitar pandai, oke pun pandai, menari gitar anak-anak ini, Pak. Jadi itulah satu lagi permintaan saya, Pak. Jadi kira-kira nih Bu Dwi, kira-kira rencana Bu Dwi nih ke depannya nih, apa yang Bu Dwi lakukan dalam waktu singkat ini supaya anak-anak itu ada tertarik walaupun proses untuk memenuhi kebutuhan perpustakaan itu kan perlu proses lama itu. Kira-kira waktu singkat ini apa rencana Bu Dwi supaya anak-anak bisa tertarik untuk minat baca ke situ? Sementara ini, Pak, mungkin kami kan ada jam istirahat itu 2 kali, Pak. Yang pertama istirahatnya untuk istirahat anak-anak ke kantin kan, Pak. Yang istirahat kedua itu sholat, Pak, sholat zuhur. Sholat zuhur ya. Untuk sementara untuk mengatasi kekosongan ini sebelum fasilitas ada,
Itu saya dengan kawan-kawan di perpustakaan dengan juga di ACC sekolah-sekolah dengan kawan-kawan di rapat majelis guru itu udah saya keluarkan. Mereka mengatakan gini, sebenarnya saya udah ada juga ide sebelumnya, tapi kalau didukung sama kawan-kawan itu lebih bahagia rasanya Pak. Wah iya betul. Lebih apa ya? Lebih enak kerjanya ya. Ya, walaupun belum berkelas, belum semua guru ke perpustakaan, setidaknya anak-anak yang non Muslim itu dia wajib kunjung pustaka itu Pak, jam-jam sholat itu. Terus anak-anak yang lagi haid, nah itu kita arahkan ke perpustakaan Pak. Jadi alhamdulillah lumayan juga lah ramai perpustakaan tuh jam-jam sholat itu kan Pak. Setidaknya anak-anak yang non Muslim tidak mengganggu yang Islam yang sholat gitu kan. Iya. Nah, seperti itu Pak. Dan mereka pun punya agenda juga sebenarnya diselang-selingi juga sama guru agama Kristennya. Kadang-kadang ada mereka ibadah, setelah ibadah mereka baca buku seperti itu. Dan saya cukup bahagia untuk sementara ini Pak, walaupun saya belum memenuhi ekspektasi saya, tapi saya menunggu dulu. Soalnya tahun depan kan kita bikinnya akhir tahun ini nih Pak. Nah, saya ini cukup optimis nih Pak. Jadi ya harus optimis, harus optimis. Dan saya sangat saya langsung aja tadi dengan kepala rapat di sekolah juga saya keluarkan Pak, jangan lupa Pak buku kurikulum Merdeka Pak. Nah, itu pasti itu sudah wajib ada. Saya bilang kan jangan sampai Bapak lupa. Saya bilang gitu kan. Setidaknya untuk kelas 7 aja sudah ada buku yang untuk mendampingi anak-anak kita yang nanti tahun depan kan wajib itu Pak kurikulum Merdeka. Jadi saya antisipasi dari sekarang. Dan juga untuk buku-buku penambahan koleksi juga udah saya apakan. Istilahnya saya kerjasama dengan penerbit gitu kan. Kami mau buku yang seperti ini, kami tidak mau bukunya seperti itu. Lain yang kita minta lain-lain dikasih. Jadi Bu Dwi, ini mengingat waktu nih sekitar 4 menit lebih lagi waktunya. Kira-kira tanggung jawab apa yang bisa dilakukan baik dari pihak sekolah, pihak guru maupun pihak kepala sekolah supaya untuk mewujudkan ini terlaksana dengan baik gitu. Kira-kira apa yang perlu dilakukan? Iya nanti kalau tadi saya sudah berkomunikasi dengan kepala sekolah. Ibu Dewi silakan dengan rekan-rekan katanya kan untuk mengajukan rancangan anggaran untuk perpustakaan apa saja yang dibutuhkan. Nanti kita rapat juga lagi mendudukkannya, kita sesuaikan dengan budget katanya kan. Dan saya sangat senang sekali dengan kabar ini Pak, karena ini udah lama sebenarnya saya meminta, tapi karena kita terkendala aturan tahun ini insya Allah saya sangat optimis hal ini terlaksana. Dan saya sangat bangga sekali kalau misalnya nanti perpustakaan saya rame, apalagi itu menjadi jantungnya sekolah, jadi istilahnya jendela dunia. Anak-anak sangat tinggi minat bacanya dan mereka merasa membutuhkan ilmu itu. Jadi saya sangat optimis sekali dan kawan-kawan saya bisa membantu saya juga dengan yang lain-lainnya. Mungkin itu Pak yang saya rasa akan saya lakukan dalam waktu dekat dan akan saya coba laksanakan secepat mungkin gitu Pak. Iya. Artinya Ibu melakukan kolaborasi ya dengan teman-teman. Iya, kolaborasi dengan kawan-kawan dengan kepala sekolah. Karena sekarang bahkan itu nggak ada budget Pak sekarang Pak. Kalau dulu kan ada dana, sekarang nggak ada lagi dana. Jadi kita bergantung dengan kawan-kawan dan dana yang ada gitu Pak. Iya. Saya rasa Pak. Jadi Bu Dewi. Ini cuma jadi apa perasaan Bu Dewi? Ini saya cuma sendiri yang mencari solusi ya nih Pak. Iya. Setelah apa Ibu rasakan sekarang perasaan Bu Dewi? Apakah saya merasa sudah gimana? Didengarkan sama Pak Sapuan, saya merasa ditemani, saya merasa tidak sendiri gitu. Tadinya saya tampang saya memang ceria Pak, tapi hati saya galau ya. Masih galau ya. Tapi sekarang sudah plong ya. Udah plong saya nih Pak Sapuan. Udah. Artinya ada tempat curhat. Pak, walaupun ini Pak Sapuan tahu orangnya sibuk kali nih, jam terbangnya tinggi, tapi masih mau Oke lah Bu Dwi, terima kasih. Saya gitu. Iya, karena mau bergabung, karena mau menceritakan, berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada kami.
tentunya kita tetap berusaha ya. Itu suara Bapak Pak dengar saya Pak. Hah? Itu keras Pak. Iya, betul. Okelah Bu Dwi, karena waktunya sudah habis. Iya Pak. Kita cukupkan di sini dulu. Terima kasih. Saya yang terima kasih Pak. Kita bertemu lagi. Saya sudahi. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dwi. Ya Pak Sapuan. Janji Bu. Hah?